Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sugiyarti dengan NIM 080513822775. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir mengenai untuk UAS meteorologi, yang dimana dengan dosen pengampu ada Pak Heron Subakti, kemudian Pak Muhammad Nur, dan Pak Bambang Beni. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh ENSO terhadap tiga parameter. Yang pertama itu ada temperatur, SST, dan curah hujan. Langsung saja. Untuk slide selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu ENSO yang akan nanti kita bahas. ENSO itu merupakan fenomena iklim yang melibatkan interaksi antara lautan dan atmosfer, yang dimana terjadi di wilayah ekuatorial Samudra Pasifik. Nah, ENSO itu memiliki 3 fase utama. Yang pertama ada El Nino, El Nina, dan kemudian netral. El Nino itu apa sih? El Nino itu merupakan suhu permukaan laut yang lebih hangat dari rata-rata di bagian tengah dan timur ekuatorial Pasifik. Nah, di fase ini biasanya menyebabkan perubahan pola cuaca global seperti peningkatan curah hujan di wilayah Amerika Serikat bagian barat dan kekeringan di beberapa wilayah pada bagian Asia Tenggara dan Australia. Kemudian La Nina. La Nina itu merupakan suhu permukaan laut yang lebih dingin dari rata-rata di bagian tengah dan timur ekuatorial Pasifik, yang dimana pada fase ini biasanya menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi di Asia Tenggara dan Australia, serta kondisi kering di beberapa wilayah seperti Amerika Serikat, bagian selatan, dan bagian barat. Nah, untuk netral itu merupakan kondisi di mana suhu permukaan laut berada dalam kisaran normal tanpa adanya pola cuaca ekstrim yang terkait dengan El Nino dan La Nina. Nah, berarti netral itu sendiri bisa kita katakan bisa dikatakan seperti SOI. SOI itu yang mencerminkan kondisi ENSO yang netral. Nah, SOI itu memberikan indikasi perkembangan dan intensitas peristiwa El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik. Nah, untuk nilai SOI positif itu berkisar antara lebih dari 7, yang merupakan ciri khas episode La Nina. Kemudian nilai SOI negatif itu lebih rendah dari -7, seringkali mengindikasikan episode El Nino. Nah, untuk hasil pengolahan data saya di sini mengambil dari website BUMGOV dan NCAI NOAA. Nah, untuk parameter pertama ini ada temperatur, di mana di sini terlihat temperatur pada wilayah Australia, karena saya di sini mengambil dari website BUMGOV. Di sini pada tahun 2020 berkisar dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bisa dilihat pada wilayah-wilayah tertentu ini mengindikasikan nilai yang cukup tinggi, berkisar dari 1,5 sampai dengan 2,5 derajat Celcius. Kemudian untuk yang mendominasi rata-rata suhu ini berkisaran dari 0,6 derajat Celcius sampai dengan 1,5 derajat Celcius. Kemudian di sini ada temperatur pada tahun 2021 sama dengan waktunya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dan di sini yang berdominasi yaitu berkisar pada suhu -0,5 sampai dengan 1,0 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ini ada di tahun 2022 pada bulan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di sini jauh beda seperti di tahun 2021, lebih berdominasi pada suhu -1,0 sampai dengan 1,5 derajat Celcius. Namun berada di suhu tertinggi itu yang berada di bagian utara ini berkisar 2,0 derajat Celcius. Nah,
Di sini saya berfokus pada bulan Oktober atau bulan 10, di mana bulan Oktober ini bulan yang perpindahan antara atau peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan. Di sini dapat dilihat ada perbedaan antara tahun 2020, 2021 dan 2022. Yang mana di tahun 2022 ini memiliki suhu yang cukup rendah, yaitu berkisaran dari -3 sampai dengan 0 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya ini adalah parameter SST atau suhu permukaan laut, di mana di sini saya mendapati Nino 4 SST index. Nah, ini nilai indeksnya terlihat. Nah, ini kelang waktu antara yang Januari sampai Juli ini yaitu 5 bulan, di mana di tahun 2020 sampai 2024 ini dimulai dari Januari, kemudian di pertengahan ada bulan Juli, dan di sini ada bulan Januari di 2021. Dan di sini terlihat titik-titik ini mengindikasikan yaitu bulan dari Januari ke Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Di sini dilihat ada peningkatan yang sangat drastis di antara tahun 2023 di bulan 3. Ini meningkat cukup tinggi sampai dengan pada puncaknya di bulan 10 atau bulan 11 pada tahun 2023 menuju 2024, dan akan menurun di tahun 2024. Nah, untuk bulan Oktober atau sama dengan SON ini di tahun 2020 SST-nya memiliki -1,2, 2021 ada -0,8, dan 2022 itu ada -1,0. Di sini ada penurunan di tahun 2021. Nah, di sini ada grafik di bulan Oktober. Di sini memiliki nilai SST -1,2 derajat Celcius atau -2,2 derajat Fahrenheit. Kemudian pada sea surface temperatur atau Nino, dan di sini ada ONI. Nah, yang di bawah ini adalah Nino 3,4 sea surface temperatur memiliki suhu 25,64 derajat Celcius atau 78,15 derajat Celcius. Kemudian di sini dapat dilihat ini menggunakan sentinel 6, maka dilihat ini merupakan garis ekuator, yang mana garis ekuator ini memperlihatkan suhu-suhu yang berada di perairan ini di bagian Samudra Pasifik, dan di sebelah sini ada Samudra Hindia. Dan untuk di bagian gambar samping ini di garis ekuator terlihat suhu yang cukup rendah, berkisar dari -150 sampai dengan -50. Ini terlihat rendahnya pada SST di bagian ekuator. Kemudian ini di tahun 2020 di sini ada video namun tidak terlihat. Kemudian di sini ada SST di tahun 2021. Ini pada tahun 2021 memiliki suhu 0,8 derajat Celcius atau -1,4 derajat Fahrenheit. Ini ONI Ocean Nino Index di tahun 2021. Kemudian di tahun sama pada Nino 3,4 sea surface temperatur ini memiliki suhu 26,00 derajat Celcius atau 78,80 derajat Fahrenheit. Nah, dapat dilihat seperti yang sebelumnya, di sini memiliki persebaran panas yang tidak begitu merata, dan ada yang rendah di bagian Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik. Ini seperti di garis ekuator. Nah, selanjutnya untuk di tahun 2022 untuk ONI-nya itu berkisar -1,0 derajat Celcius atau -1,8 derajat Fahrenheit. Kemudian pada Nino 3.4 sea surface temperatur memiliki nilai 25,92 derajat Celcius atau 78,66 derajat Fahrenheit. Nah, untuk bagian SST ini di sini nilai yang lebih tinggi ini berada di negara Indonesia, di mana dengan range nilainya itu
sekitar 100 sampai 150 mm. Dan kemudian pada garis ekuator di sini di bagian Samudra Hindia, di sini terlihat dengan suhu yang cukup rendah sama seperti gambar sebelumnya. Namun di sini di garis ekuator ini cukup lebih menyebar antara variasi suhu di permukaan laut. Nah, selanjutnya pada parameter curah hujan di sini dilihat di tahun 2020 di bulan Oktober. Ini saya ambil sama seperti sebelumnya menggunakan bom Gov. Nah, ini di tahun 2020. Ini range waktunya dari 1 Maret sampai 29 Februari 2020. Yang sebelumnya ini di bulan 8. Ini dari tahun 2009 sampai 2020. 2019 sampai 2020. Kemudian ini 2021. Ini memiliki nilai persebaran yang lebih berdominan pada above average sampai dengan highest on recording. Namun di bagian pertengahan ini cukup lebih rata-rata di 4 sampai 7 atau average. Kemudian di sini dari 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2021. Di sini sebenarnya ada tahunnya ada silsilah perubahannya, namun tidak terlihat karena lebih terlihat di bagian kanvanya. Nah, ini di 2022 ini berkisar lebih tinggi curah hujannya dari very much above average dengan nilai 10 sampai dengan highest on record. Di sini cukup tinggi curah hujannya, namun di bagian tertentu ada masih yang rendah untuk bagian curah hujannya. Oke, untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan, pada kondisi ENSO di bulan Oktober 2020, baik dari temperatur, SST maupun curah hujan. Nah, pada fase 2020 untuk La Nina itu sendiri, itu merupakan fase dingin dari siklus ENSO yang ditandai dengan suhu permukaan laut yang lebih dingin dari rata-rata bagian tengah dan timur ekuator Pasifik. Nah, di sini dapat dikatakan pada bulan Oktober 2020 kondisi La Nina ini cukup kuat dan mempengaruhi cuaca di berbagai belahan dunia, termasuk peningkatan cuaca, curah hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lainnya. Ini pada 2020. Kemudian pada 2021 di bulan Oktober, kondisi El Nino atau kondisi ENSO juga berada pada fase La Nina. Nah, ini merupakan fase dingin dari siklus ENSO yang ditandai dengan suhu permukaan yang lebih dingin dari rata-rata di bagian yang tengah dan timur ekuator Pasifik. Nah, pada kondisi La Nina ini di bulan Oktober 2021 berdampak pada pola cuaca global yang seperti peningkatan curah hujan di beberapa wilayah seperti Asia Tenggara serta kondisi yang lebih kering di wilayah lain seperti bagian selatan Amerika Serikat. Kemudian pada 2022 bulan Oktober, kondisi ENSO tetap dalam fase La Nina. Ini menandai 3 tahun berturut-turut adanya La Nina yang cukup jarang terjadi. Kondisi La Nina ini ditandai dengan suhu permukaan laut yang lebih dingin dari rata-rata di bagian tengah dan timur ekuatorial Pasifik. Nah, pada La Nina bulan Oktober ini berdampak pada pola cuaca global seperti curah hujan lebih tinggi di beberapa wilayah termasuk Asia Tenggara dan Australia, serta kondisi lebih kering di bagian barat daya Amerika Serikat dan bagian selatan Amerika Selatan. Di bagian daerah tropis ini membagi musim lebih kering berdasarkan musim hujan dan musim kemarau di beberapa wilayah tropis seperti Indonesia. Ini sama seperti yang terlihat di SST ini di tahun 2020 Oktober 2022. Nah, mengapa saya mengambil bulan Oktober ini? Karena pada bulan Oktober ini merupakan peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Kemudian pada musim selanjutnya ini peralihan musim hujan ke musim kemarau yang terjadi pada bulan Maret hingga April. Nah, di sini seperti di curah hujan di tahun 2022
pada bulan Oktober. Nah, ini yang dikatakan tadi di bagian wilayah Australia ini memiliki curah hujan yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.